Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 yang terdiri dari anggota saya sendiri Yuni Alifitri dengan NIM 1912245. Teman saya Piki Rizko Putra dengan NIM 1912247 dan yang terakhir Hamam Satmaka Hayu Wibawa dengan NIM 1912251. Kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Melindungi Sistem Informasi. Melindungi sistem informasi. Kerentanan dan penyalahgunaan sistem informasi merupakan komponen yang saling terkait yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam organisasi tersebut. 1. Mengapa sistem menjadi rentan? Ancaman yang paling umum terhadap sistem informasi kontemporer mereka bisa berasal dari teknis, organisasi, dan lingkungan. Faktor diperparah dengan keputusan manajemen yang sangat buruk. Adapun kerentanan internet dan tantangan keamanan nirkabel itu bisa saja terjadi di sistem menjadi lebih rentan terhadap virus dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu adalah peranti lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan horse, dan spyware hacker. Malware adalah program perangkat lunak yang sangat berbahaya meliputi berbagai jenis ancaman seperti virus komputer, worm, trojan horse, dan spyware. Pertama yaitu virus komputer. Virus tersebut adalah program aplikasi yang bertujuan untuk dijalankan yang berhubungan dengan sendirinya dengan program aplikasi perangkat lunak lainnya atau data. Yang kedua yaitu worm. Worm adalah program perantik lunak yang menyebar dengan sendirinya untuk mengganggu operasional jaringan komputer atau menghancurkan data dan program lainnya. Yang ketiga yaitu Trojan Horse. Program perantik lunak yang tampaknya tidak berbahaya tapi justru berbuat sesuatu yang tidak diperkirakan. Yang terakhir yaitu adalah spyware hacker. Teknologi yang membantu mengumpulkan informasi tentang seorang atau organisasi tanpa sepengetahuan mereka. Yang ketiga yaitu hacker dan kejahatan komputer. Seorang hacker itu merupakan seorang individu yang bermaksud untuk mendapatkan akses tidak sah ke dalam sistem komputer. Dalam komunitas hacker, istilah cracker biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa seorang hacker adalah kriminal. Hacker dan cracker memperoleh akses yang sah dengan mencari kelemahan dalam perlindungan keamanan yang dikerjakan oleh situs web dan sistem komputer. Yang keempat yaitu ancaman internal seperti karyawan. Orang dalam perusahaan menimbulkan masalah keamanan serius, contohnya saja karyawan. Karyawan bisa saja memiliki akses pada informasi rahasia dan dengan adanya kecerobohan pada intern sistem prosedur keamanan, banyak karyawan lupa password mereka untuk mengakses sistem komputer atau mengizinkan rekan kerja untuk menggunakannya. Yang mengabaikan sistem, penyusup berbahaya mencari akses sistem, karyawan mengungkapkan password mereka dengan berpura-pura menjadi anggota yang sah dari perusahaan tersebut. B. Nilai bisnis dari pengamanan dan pengendalian. Sistem pemerintah dapat menyimpan informasi pada sistem senjata operasional intelijen dan sasaran militer. Informasi ini aset memiliki nilai yang sangat besar dan akibatnya dapat menghancurkan jika mereka hilang, rusak, atau ditempatkan di tangan yang salah. Keamanan dan kontrol yang tidak memadai dapat menyebabkan tanggung jawab hukum serius. 1. Persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen catatan elektronik. Sabernases Oslek pada dasarnya adalah tentang memastikan bahwa kontrol internal di tempat untuk mengatur penciptaan dan dokumentasi informasi dalam laporan keuangan, karena sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan, menyimpan, dan transportasi data tersebut, undang-undang mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan sistem informasi keamanan dan kontrol lain yang diperlukan untuk menjamin integritas, kerahasiaan, dan akurasi data mereka.
2. Bukti elektronik dan ilmu forensik komputer. Informasi dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan. Ini berkaitan dengan berikut. Ini masalahnya. Memulihkan data dari komputer sambil menjaga integritas bukti aman, menyimpan dan menangankan data elektronik, pulih mencari informasi yang signifikan dalam volume besar data elektronik, menyajikan informasi untuk pengadilan. C. Menetapkan kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. 1. Sistem informasi kontrol. Kontrol sistem informasi yang baik, manual, dan otomatis terdiri dari kontrol umum dan pengendalian aplikasi. Kontrol umum mencakup kontrol perangkat lunak, perangkat keras kontrol fisik, kontrol operasi komputer, kontrol keamanan data, kontrol atas pelaksanaan proses sistem, dan kontrol administratif. Kontrol aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai 1. Kontrol input, 2. Kontrol pengolahan, 3. Kontrol output. Kontrol input memeriksa data untuk akurasi dan kelengkapan ketika mereka memasuki sistem. Ada kontrol input khusus untuk otorisasi input, data konversi, editing data, dan penanganan error. Kontrol pengolahan menetapkan bahwa data yang lengkap dan akurat selama memperbarui. 2. Penilaian risiko. Penilaian risiko menentukan tingkat risiko ke perusahaan jika aktivitas spesifik atau proses tidak terkontrol dengan baik. Tidak semua bisa diantisipasi dan diukur, tetapi sebagian besar bisnis akan dapat memperoleh beberapa pemahaman tentang risiko yang mereka hadapi. Manajer bisnis bekerja dengan sistem informasi spesialis harus mencoba untuk menentukan nilai aset informasi, poin dari kerentanan, frekuensi kemungkinan masalah, dan potensi kerusakan. Setelah risiko telah dinilai, pembangunan sistem akan berkonsentrasi pada titik kontrol dengan kerentanan terbesar dan potensi kerugian. Pada kasus ini, kontrol harus fokus pada cara-cara yang meminimalkan risiko gangguan. 3. Kebijakan keamanan. Sebuah keamanan kebijakan terdiri dari laporan peringkat risiko informasi, mengidentifikasi diterima keamanan, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Kebijakan keamanan mendorong kebijakan menentukan penggunaan diterima dari perusahaan sumber informasi dan yang anggota perusahaan memiliki akses ke aset informasi. Kebijakan penggunaan diterima AUP mengidentifikasi penggunaan diterima informasi sumber daya dan komputasi peralatan perusahaan, termasuk desktop yang komputer laptop, perangkat nirkabel, telepon, dan internet. Kebijakan harus menjelaskan kebijakan perusahaan mengenai privasi, tanggung jawab pengguna, dan pribadi penggunaan peralatan perusahaan dan jaringan. 4. Bencana, perencanaan pemulihan, dan bisnis perencanaan kontinuitas. Perangkat perencanaan pemulihan bencana adalah sebuah alat merancang rencana pemulihan komputasi dan komunikasi jasa setelah mereka telah terganggu. Rencana pemulihan bencana fokus terutama pada teknis isu yang terlibat dalam menjaga sistem dan berjalan, seperti yang file untuk kembali dan pemeliharaan sistem komputer cadangan atau pemulihan bencana jasa. Perencanaan kelangsungan bisnis berfokus pada bagaimana perusahaan dapat mengembalikan bisnis operasi setelah terjadi bencana. 5. Peran audit. Sebuah audit menyeluruh bahkan akan mensimulasikan serangan atau bencana untuk menguji respon dari staf sistem informasi dan bisnis karyawan, daftar audit, dan peringkat semua kelemahan kontrol dan memperkirakan kemungkinan terjadinya mereka, kemudian menilai dampak keuangan dan organisasi ancaman. D. Teknologi dan alat untuk melindungi sumber informasi. Bisnis memiliki berbagai teknologi untuk melindungi informasi mereka. Mereka termasuk alat untuk mengelola identitas pengguna, mencegah tidak sah akses ke sistem dan data, memastikan ketersediaan sistem, dan memastikan kualitas perangkat lunak.
Manajemen pertama, manajemen identitas dan autentikasi. Perusahaan besar dan menengah memilih infrastruktur TI yang kompleks dan banyak sistem yang berbeda, masing-masing dengan mengatur sendiri pengguna. Perangkat lunak manajemen identitas mengotomatiskan proses melacak semua pengguna dan sistem hak mereka, menetapkan sistem pengguna identitas digital yang unik untuk mengakses setiap sistem. Hal ini juga mencakup perangkat untuk autentikasi pengguna, melindungi identitas pengguna, dan mengendalikan akses ke sumber daya sistem. Untuk mendapatkan akses ke sistem pengguna harus resmi dan dikonfirmasi. 2. Firewall, Intrusion Detection System, dan antivirus software. Tanpa perlindungan terhadap malware dan penyusup menghubungkan ke internet akan sangat berbahaya. Firewall, sistem deteksi intrusi, dan antivirus software telah menjadi alat bisnis yang penting. Yang keenam yaitu isu keamanan untuk cloud computing dan mobile digital platform. Meskipun komputasi awam dan platform digital muncul, ponsel memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang kuat, mereka menimbulkan tantangan baru untuk sistem keamanan dan kehandalan. Yang ketujuh yaitu memastikan kualitas software. Selain menerapkan keamanan dan kontrol yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kualitas dan kehandalan sistem dengan menggunakan matriks perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yang ketat. Metrik perangkat lunak adalah penilaian objektif dari sistem dalam bentuk pengukuran kuantitatif. Dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.